Check this out. Kemudian, Damduk teringat saat dirinya bekerja membantu untuk membangun dungeon tersebut. Wah, setelah melihat seperti ini, tempat ini kelihatan sangat luar biasa. Sebelumnya aku bahkan tak menyadarinya, ucap Damduk sembari melihat pembangunan dungeon tersebut. Kenapa itu ada di sini? Setelah melihat ada seorang pria yang terluka, pun segera mencoba membantu pria tersebut. Namun, tiba-tiba Damduk merasakan ada bahaya yang mengarah ke mereka dan secara refleks dirinya mendorong pria itu. Ternyata bahaya yang dalam kurasakan tadi adalah lemparan sebuah pedang yang hampir saja mengenai mereka. Tiba-tiba ada seorang pria yang berkata kepada Damduk untuk melarikan diri, terlihat tubuh pria itu telah tertusuk oleh pedang. Ternyata makhluk yang menyerang pria itu adalah Lizardman. Di sisi lain, terlihat kalau para Reza Main sedang bersiap untuk menyerang. Lizardman telah tiba di garis depan, tembak mereka, ucap tentara yang sedang bersiaga. Hei, ada orang di sini, ucap Damduk sembari bersembunyi. Namun, Damduk tak sepenuhnya aman, terlihat dari kejauhan seekor Lizardman mencoba untuk menyerangnya. Saat Lizardman melempar senjatanya, Damduk tanpa sadar mengaktifkan skillnya yang bernama Combat Focus. Dengan skill Combat Focus yang telah aktif, tanpa sengaja Damduk berhasil menangkap pedang Lizardman dengan tangannya. Apa yang kutangkap barusan? Apa-apaan ini? Ucap Damduk dengan wajah panik. Tiba-tiba Damduk dikejutkan oleh Lizardman yang hendak melempar pedangnya ke arah pria tadi. Tanpa pikir panjang, Damduk pun segera berlari untuk menghadang Lizardman tanpa memegang senjata apapun. Sialan, ucapnya sembari mendorong Lizardman. Para tentara yang melihat hal itu pun meneriakinya dari kejauhan, tunggu. Tahan tembakan kalian, ada warga sipil di sebelah sana. Apa itu seorang hunter? Meskipun begitu, tapi dia menerjang Lizardman tanpa senjata, ucap salah satu tentara tersebut dengan wajah panik. Dalam benaknya Damduk pun berkata, sebelumnya aku menerjangnya karena marah, tapi apa yang harus kulakukan sekarang? Saat Damduk sedang kebingungan, tiba-tiba Lizardman menyerangnya dari belakang. Sial, maafkan aku, ucap Damduk dengan wajah panik, dan lagi-lagi secara tak sengaja, skill comeback fokus miliknya telah aktif. Damduk pun dengan mudah menghindari ayunan pedang dari Lizardman dalam jarak yang sangat dekat. Lizardman pun tak menyerah begitu saja, makhluk itu kembali melancarkan serangannya. Apa ini skill yang dinamakan comeback focus? Rasanya aku seperti abis minum selusin gelas kopi, aku bisa melihat semua serangannya dengan sangat jelas, ucap Damduk sembari menghindari serangan di jalan. Baiklah kalau begitu, Damduk pun segera menyerang balik Lizardman yang coba menyerangnya. Dirinya segera mengaktifkan talent double S miliknya yang bernama Talent of Combat. Damduk pun segera melancarkan beberapa pukulan ke arah Lizardman tanpa ampun dan mengakhirinya dengan menghantam pukulan fatal hingga membuat Lizardman terpelanting sangat jauh. Damduk pun seakan tak percaya kalau dirinya mampu menggunakan kemampuan sehebat itu. Sekarang sisa 2 lagi, ucapnya sembari bersiaga. Lizardman pun segera melancarkan serangan ke arahnya, namun berhasil dihindari dengan mudah oleh Damduk. Setelah membalikkan badannya, Damduk pun segera menghantam kepala dari Lizardman dengan tendangannya, namun masih tersisa satu lagi Lizardman yang belum Damduk habisi. Dengan cepat, Lizardman tadi berhasil mendekati Damduk, makhluk itu pun dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Damduk. Tentu saja tak akan semudah itu, karena Damduk berhasil menghindari serangannya dan melompat ke atas. Saat bermanuver ke atas, Lizardman dan Damduk berhasil mengakhiri pertarungan itu dengan menghantam kepala dari Lizardman dengan kakinya. Sulit dipercaya, apa orang itu berhasil mengalahkan Lizardman dengan tangan kosong, ucap tentara yang sejak tadi memperhatikan pertarungan Damduk. Tiba-tiba muncul sesosok pria dari belakang tentara tadi. Kau yang di sana, dari guild mana kau? Kau adalah pendatang, tapi kemampuanmu lumayan juga, ucap pria tersebut. Pria itu pun memperkenalkan dirinya kepada Damduk dan namanya adalah Nanggung Dou dari Guild Sanggur. Gong Dou menjabat sebagai ketua di Guild Sanggur. Kemudian ketua guild bertanya kepada Damduk, apakah Damduk adalah hunter tanpa guild? Menurutnya kalau seorang hunter yang tergabung ke dalam guild tertentu tak akan mungkin datang sendirian ke sebuah dungeon, kemudian Nanggung mengajak Damduk untuk ikut bersamanya dalam menyelesaikan dungeon tersebut. Damduk pun terkejut dengan ajakan dari Nanggung. Benar, aku bukanlah orang biasa sekarang ini.
Monster akan terus keluar dan jika kami tak menghentikannya sekarang, maka saat itu yang menggerakkan keberaniannya adalah tekadnya demi melindungi ibunya yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit yang dekat dengan lokasi Dangen. Baiklah, aku akan ikut kalian. Ayo maju, ucap Damduk dengan penuh semangat. Kemudian, Shin berpindah ke dalam dungeon tersebut. Mereka terlihat akan memasuki sebuah lorong yang gelap. Saat itu, Damduk merasa lega karena dirinya sudah mengetahui seluk-beluk tempat itu. Itu karena Damduk sudah ratusan kali melewati tempat tersebut saat dirinya bekerja untuk Dewa Thor. Kemudian, Damduk meminta kepada ketua guild untuk menghentikan jalannya, dan ketua guild pun bertanya alasan Damduk menghentikannya. Mulai sekarang, aku yang akan memimpin jalannya, ucap Damduk dengan wajah serius. Apa berani sekali dirimu? Dengar ya, hunter tanpa afiliasi, aku tak tahu dari mana asalmu, tapi kami ini memiliki rantai komando, paham? Ucap salah satu anggota guild kepada Damduk. Kemudian, Damduk menjelaskan alasan dirinya menghentikan jalan dari ketua guild itu karena ada banyak jebakan di daerah tersebut. Sambil tertawa, ketua guild berkata, terima kasih karena telah berinisiatif, tapi aku yakin tim penyisir dari kulit kami sudah mengamankan jalurnya. Benarkah? Ucap Damduk sembari mengambil sebuah batu, lalu Damduk pun segera melempar batu yang diambil barusan ke arah depan, dan bom batu itu seketika hancur dengan jebakan yang keluar dari bawah tanah. Aku yakin tim penyisir dari guildmu tak melewati jalur ini, ucap Damduk. Semua orang pun terlihat cukup terkejut dengan banyaknya jebakan di tempat itu. Kemudian, Damduk mulai menjelaskan jenis jebakan yang ada di daerah itu. Menurut penjelasannya, perangkat itu aktif setelah menerima tekanan sekecil apapun, dan tombak-tombak yang tadi muncul terbuat dari paduan logam yang spesial, dan itu berarti mampu mengoyak sebagian besar dari baju zirah seperti kertas. Menurut Damduk, jebakannya kelihatan sederhana, namun jauh lebih mematikan dari yang mereka duga. Kenapa kau bisa tahu hal ini? Ucap ketua guild dengan penasaran dalam benaknya. Damduk pun berkata, benar juga. Kalau aku memberitahu mereka kalau aku yang membantu membuat ganjen ini, maka mereka pasti akan membunuhku. Bisakah kau menganggapnya sebagai rahasia bisnis? Ucap Damduk dengan wajah panik. Kemudian, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan tanpa ada yang terluka sedikit pun. Damduk pun mengambil sebuah obor yang berada di sisi lorong dan dia mengatakan kalau situasinya mulai semakin berbahaya sambil memegang obor di tangannya, dan dukun mulai memimpin perjalanannya. Kuharap kalian sudah mempersiapkan diri, ucap Damduk. Kemudian, terlihat ada sebuah pintu dengan logo laba-laba di depan mereka. Matilah, dasar laba-laba menyebalkan. Sial, darahnya berceceran ke sepatu, ucap pria itu dengan ada kesal. Hei, kalau begini terus, bukankah kita akan terpanggang? Apa kau tidur saat briefing tadi? Semua sarang laba-laba ini berfungsi sebagai jaringan sekaligus perangkap mereka, dan sebaiknya kita harus membakarnya. Saat itu, tubuh mereka bertanya-tanya, apakah perkataan Damduk benar-benar bisa dipercaya? Mereka bahkan sempat meragukan Damduk dan menganggap kalau Damduk adalah mata-mata dari guild lain yang menyusup untuk mengacaukan operasi serangan kulit mereka. Hei, aku juga bisa mendengar semuanya, tahu? Ucap Damduk dengan wajah kesal sambil melihat sekitar. Dalam benaknya, Damduk mengatakan kalau tempat itu adalah tempat dirinya meletakkan kotak yang berisi telur laba-laba. Aku tahu semua tempat persembunyian mereka, tapi aku tak perlu bekerja keras kali ini, aku tinggal membakar mereka, ucap Damduk sembari memegang korek api. Sarang ini cukup rapat, ayo segera bakar ini dan melanjutkan perjalanan kita, ucap salah satu anggota guild. Lalu, Damduk mulai mengaktifkan skill comeback fokus miliknya. Saat itu, dia mendengar di balik tembok ada seseorang yang meminta pertolongan. Spontan, Damduk langsung menghentikan mereka yang akan membakar sarang tersebut. Tunggu, kita tak bisa menggunakan api, ada seseorang di dekat sini, ucap Damduk dengan wajah serius. Terlihat ketua guild memerintahkan para anggotanya untuk menyelamatkan orang-orang di balik dinding tersebut. Ketua juga memerintahkan untuk menggunakan formasi bertahan saat berada di dalam, hal itu mereka lakukan karena mereka tak tahu situasi orang-orang di dalam sana, dan dia pun melarang serangan jenis apapun. Kemudian, saat ketua melirik ke arah Dando, dirinya mengatakan kalau dia tak tahu metode apa yang akan digunakan oleh Damduk.
Namun, karena Damduk mengetahui semua lokasi jebakannya, maka dirinya mengirim tim support agar mengikuti perintah Damduk. Ketua ingin aku memimpin. Aku sama sekali tak punya pengalaman dalam hal memimpin, ucap Damduk dalam benaknya. Kemudian, terlihat ada seorang yang terlihat lebih mencolok dibanding anggota lain. Tiba-tiba orang itu mendekati Damduk dan berkata, "Tuannya Damduk, berkat bantuanmu, kita semua bisa melewati area ini tanpa masalah. Tolong pimpin kami sekali lagi." Setelah mendengar hal itu, Dando pun berkata, "Mohon kerjasamanya." Tapi, jujur saja, orang itu berkata kalau Damduk tak perlu khawatir dengan tugasnya, karena menurutnya kalau Damduk hanya perlu memberitahukan lokasi dari orang-orang yang terjebak di dalam, dan sisanya biar tim support yang akan mengurusnya. Damduk pun bertanya, apakah dengan hal itu akan mempermudah semuanya? Orang itu menjawab kalau itu sudah cukup membantu. Lalu, orang itu bertanya apakah Damduk memiliki senjata, dan ini menjelaskan kalau dirinya belum pernah menggunakan senjata sama sekali. Kemudian, orang itu menyarankan Damduk untuk menggunakan pedang untuk persenjataan Damduk ke depannya. Setelah itu, orang tersebut pun berpamitan pada Damduk. Orang itu ngomong seenaknya saja dan pergi begitu saja, ucap Damduk dalam benaknya. Namun, ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya saat itu. Dirinya bertanya-tanya, bagaimana caranya orang itu bisa mengetahui namanya. Lalu, tanpa disadari, orang itu sudah menghilang dari pandangan Damduk. Kemudian, Sim berpindah ke dalam sarang dari laba-laba. Saat berada di dalamnya, mereka merasa kalau suasananya sangat sunyi. Makhluk itu ada di atas kita, ucap Damduk sembari melihat ke langit-langit. Apa? Kenapa mereka bisa sebesar itu? Ucap Ketua Guild. Terlihat salah satu anggota guild meminta pertolongan karena dia menjadi target laba-laba besar tersebut. Lalu, dengan sigap, Ketua Guild pun menghadang laba-laba itu dengan tampak miliknya. Ketua Guild berhasil menebas tubuh laba-laba besar, yaitu, "Jangan bengong, tetap ikuti rencananya," ucap Ketua Guild dengan wajah serius. Ketua pun memerintahkan anggotanya untuk tetap berada pada posisi bertahan dan berhati-hati terhadap racunnya, dan Dukun memerintahkan tim support untuk mengikutinya. Lalu, Damduk mulai menggunakan skillnya untuk memeriksa daerah yang ada di depannya. "Mereka semua ada di sana," ucap Damduk sambil berteriak. Mereka pun segera menuju tempat para korban selamat yang saat itu terjebak di dalam jaring laba-laba. "Apa kau baik-baik saja? Bertahanlah," ucap salah satu anggota guild yang sedang membopong temannya. Namun, sialnya, laba-laba dalam jumlah yang cukup banyak itu mulai mendekati mereka. "Aku tahu lokasi yang aman, cepat ikuti aku," ucap Damduk. Saat melihat Damduk, Ketua Guild berpikir, kalau awalnya dirinya sangat meragukan Damduk. Lalu dengan cepat, Ketua Guild menghabisi laba-laba besar yang mencoba menyerangnya tadi. Dia tahu struktur dan lokasi dan jenis ini. Dia juga mengetahui lokasi para korban yang disekap. "Aku belum pernah mendengar orang yang bisa melakukan itu semua," ucap Ketua Guild dalam benangnya. Di sisi lain, Dukun masih mengarahkan anggota guild untuk mencari orang yang disekap. Semua yang tersegera ke sini, segera evakuasi para korban keluar. Dungeon, ucap tim support dari guild. Kemudian, tim support melaporkan kepada Ketua Guild kalau semua korban telah diselamatkan dan ada beberapa korban, namun tak ada yang terluka parah. Ketua Guild pun memberikan apresiasi atas kerja keras mereka. Ketua Guild pun juga meminta tim support untuk mempertahankan tempo seperti itu dan memerintahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Lalu, Ketua Guild pun berkata kepada Damduk kalau dirinya ingin berbicara dengannya. Salah satu anggota guild pun terlihat tak senang dengan kedekatan Ketua dan Damduk. Ketua Guild pun menjelaskan kalau ada total 10 orang yang terperangkap, 2 polisi dan sisanya adalah seorang hunter. Ketua juga menjelaskan kalau ada 1 korban juga dari tim penyihir Google-nya. Saat itu, Ketua berkata kalau mereka pasti akan membakarnya jika Damduk di dalam timnya. Damduk pun berkata kalau hal itu bukanlah apa-apa. "Omong-omong, talentmu itu sangat luar biasa. Rasanya kau seperti yang membangun dungeon ini," ucap Ketua Guild sambil tertawa. "Tidak mungkin," ucap Damduk dengan wajah panik. "Membangun dungeon? Aku bukanlah dewa," ucap Damduk sembari tertawa. "Tenanglah, aku hanya bercanda." Kemudian Damduk meminta Ketua untuk mengumpulkan pasukannya. Dalam benaknya, Damduk berkata, "Hampir saja aku ketahuan." Tak lama kemudian,
mereka semua tiba di depan pintu besar dengan lambang relief kuno. Apa ini? Relief peradaban suku Inka, ucap salah satu anggota. Bukan, itu adalah relik milik goblin, ucap Damduk dengan wajah serius. Setelah mendengar kalau itu adalah relik milik goblin, membuat para anggota guild kecewa karena yang mereka harapkan adalah melawan bos dungeon. Dalam benaknya, Damduk berpikir kalau di depannya adalah area penyergapan goblin. Saat itu, dia tak bisa memikirkan rencana yang sempurna, namun dirinya merasa kalau menggunakan skill comeback fokus adalah solusinya. Maaf, bolehkah aku masuk sendirian terlebih dahulu? Ucap Damduk. Ah, Bung, kau terlalu sombong. Mentang-mentang ketua guild memujimu, kalau cuma goblin saja itu mudah, dan kalau kau takut, lebih baik menonton saja, ucap salah satu anggota guild tersebut. Lalu, ketua guild mengatakan kalau dia juga tak yakin dengan ide yang dilontarkan. Oleh Damduk pun mengatakan kalau dirinya tak punya pilihan lain dan meminta semuanya untuk mengikuti rencananya, dan kemudian ketua pun menyetujui idenya. Ah, sial, aku ingin memakai kesempatan ini untuk mendekati ketua guild, tapi gara-gara bajingan itu aku tak bisa bersinar, aku takkan membiarkannya mencuri perhatian, ucap salah satu anggota guild yang tak menyukai Damduk. Kemudian, scene berpindah ke dalam area para goblin. Mereka mempertanyakan alasan tempat itu terlihat kosong. Damduk pun meminta mereka untuk tetap diam karena saat itu dirinya merasakan ada sesuatu yang berbahaya, namun mereka tak mendengarkan perintah Damduk dan malah mengatakan kalau mereka akan melindungi Damduk jika terjadi sesuatu. Tiba-tiba, semua obor yang menjadi satu-satunya penerangan di tempat itu terjatuh secara tiba-tiba dan area itu pun menjadi gelap gulita. Mereka semua pun panik dan saling berteriak untuk segera menyalakan senter. Tunggu, jangan dinyalakan, ucap Damduk dengan wajah panik. Omong kosong, kita harus bisa melihat jika ingin bertempur. Bagaimana mungkin seorang hunter takut kepada goblin? Ucap salah satu anggota guild tersebut sambil menyalakan senternya. Hunter itu berkata, orang lembek lebih baik pergi ke belakang saja. Tiba-tiba Damduk berkata, semuanya tiarap. Kemudian, saat menyadari kalau tak ada apapun yang terjadi, salah satu anggota guild pun berkata, ah, ternyata tak ada apa-apa aku takut tanpa alasan. Hei, kau yang di depan. Kenapa diam saja tiba-tiba? Saat hunter yang ada di depannya membalikkan badannya, ternyata bagian dadanya sudah terkena beberapa anak panah dan tak lama setelah itu ribuan anak panah pun menghantam hunter itu. Hunter itu pun tewas seketika setelah menerima cukup banyak serangan anak panah. Seketika suasana berubah menjadi mencekam. Mereka semua kebingungan dan mulai panik. Jangan ada yang bergerak maju sedikit pun, ucap ketua sambil berteriak. Mereka pun segera menghentikan langkah mereka sesuai perintah dari ketua. Saat itu, ketua bertanya kepada Damduk tentang alasan Damblung meminta mereka untuk mematikan senternya. Dandung membenarkan hal itu dan video menjelaskan kalau para goblin akan menyerang area yang terdapat cahaya di sekitarnya. Lalu, ketua bertanya alasan para goblin tidak menyerang timnya saat baru memasuki ruangannya. Dengan wajah serius, Damduk mengatakan kalau para goblin sedang bermain-main dengan buruan mereka dan para goblin ingin melihat rasa takut manusia saat berada di dalam kegelapan. Ketua pun mengatakan kalau timnya tidak bisa menyerang jika tak bisa melihat sekitar. Lalu, Damduk menyarankan untuk menyerang para goblin itu tanpa melihatnya. Ketua bertanya apakah hal seperti itu mungkin untuk dilakukan dan untuk mengatakan para ketua untuk percaya kepadanya. Kemudian, Damduk mulai berjalan melewati semua anggota guild yang sedang menundukkan kepala mereka. Aku tahu kalian semua gugup dan tak bisa melihat apa-apa saat ini. Sebelum aku bilang oke, tolong jangan membuat suara atau pergerakan apapun, ucap Damduk. Lalu, dia pun mulai berkonsentrasi untuk menggunakan skillnya. Tak lama setelah itu, Damduk pun berhasil mengaktifkan skill yang bernama Combat Focus dan ternyata para goblin sedang bersembunyi di sekitar mereka semua dan sedang bersiap-siap untuk memberikan serangan kejutan. Dengan cepat, Damduk mulai menggunakan skill bertarungnya. Kalian sudah bisa menyalakan senternya dan bergerak, ucap Damduk sembari memegang seekor goblin. Sambil memperhatikan Dambro, salah satu anggota guild, dalam benangnya berkata, tidak mungkin. Talent apa yang dia miliki? Trik macam apa yang digunakan? Andai saja aku punya lebih banyak waktu, aku bisa melakukan semua ini. Dia selalu saja menghalangi jalanku.
Lalu, ketua pun memuji Damduk dengan mengatakan kalau Damduk adalah hunter yang luar biasa karena seumur hidupnya ketua belum pernah melihat hunter seperti Damduk. Mengatakan kalau dirinya hanya beruntung saja dan dia meminta untuk gerak melanjutkan perjalanannya dalam benaknya dan untuk tak menyangka dalam dirinya bisa bertarung seperti tadi. Tak lama setelah itu, mereka pun tiba di sebuah tempat yang tak asing bagi Damduk dan tempat itu adalah akhir dari labirin di dungeon tersebut.